Shalom, selamat sore adik-adik semuanya. Sudah siap hari ini kita untuk ibadah? Pasti semuanya sudah siap ya. Baik adik-adik semua, sebelum kita mulai, Kausi undang untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sore ini kami semua boleh kembali beribadah, kami semua boleh sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia, kiranya Tuhan semakin memberkati bangsa Indonesia, semakin menyertai bangsa Indonesia, pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami GBI Kemang, Tuhan semakin pakai gereja kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati setiap anak-anak sekolah minggu, jadikan anak-anak sekolah minggu anak-anak yang pandai, yang cerdas, yang hebat luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekarang kami mau siapkan hati kami mau memuji-muji Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, hari ini Kausi mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita mau tahu gak sih adik-adik semuanya, bahwa ada satu idola yang sangat luar biasa. Bahkan dia melebihi dari superhero. Siapakah dia? Iya betul, dia adalah Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Ayo Kak Acel. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib.
benar ya adik-adik semuanya, meskipun Superman itu hebat atau Captain Marvel hebat, tetapi ada yang lebih hebat, yaitu siapa? Tuhan Yesus, haleluya. Kita mau katakan juga bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, yang hebat, bahkan yang besar. Ayo kakak Acel. Semuanya boleh tepuk tangan ya. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Lagi, kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, amin. Yesus yang terhebat, yes. Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Dari awal ya. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, haleluya. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Haleluya. Nah, baik adik-adik semuanya, sekarang Kausi undang untuk kalian duduk yang rapi. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kausi mau undang kalian semua untuk menyanyikan satu buah pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita mau katakan lagu ini dari awal lagi ya adik-adik semua. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara
sore adik-adik. Kita semua sudah memuji Tuhan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Mari kakak mengajak kita semua, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman sore hari ini. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami sudah meninggikan, memuji, menyembah Engkau Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya ada hadirat-Mu di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu sore hari ini Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa duduk diam, mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Berkati setiap hati kami, untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, Kak Sarah sore hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, sore hari ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama Yunus ya. Oke, buat kalian yang sudah menyiapkan firman yang sudah menyiapkan Alkitabnya, kakak mengajak kalian semua untuk membuka Alkitabnya yang sudah bisa membaca ya. Itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik, di kitab Yunus. Sudah Obaja, ada Amos, Obaja, lalu Yunus. Oke, mari kakak mengajak untuk mulai membaca dengan perikopnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ya. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Adik-adik, sebelum Yunus pergi ke Tarsis, Tuhan sudah berbicara kepada Yunus ya. Tuhan bilang apa ke Yunus? Tuhan meminta Yunus pergi ke Niniwe ya, tetapi Yunus tidak mendengarkan kata Tuhan, malah mau pergi ke Tarsis. Ya, apa yang terjadi adik-adik ketika Yunus tidak mendengarkan kata Tuhan? Oke, kita baca selanjutnya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Karena Yunus tidak mau mendengar kata Tuhan, akhirnya Tuhan apa? Menurunkan angin ribut, sehingga terjadilah badai yang besar dan membuat kapal itu terpontang-panting ya adik-adik ya. Dan mereka yang ada di dalam kapal itu berteriak, kata mereka. Kenapa kata mereka, kenapa kita hari ini diombang-ambingkan ya, sepertinya ini ada yang tidak beres gitu ya, kata mereka ya. Dan akhirnya apa? Nahkoda itu melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres ya adik-adik. Nah, tetapi Yunus malah waktu melihat adanya badai itu, dia malah bukannya membantu ya mereka, tetapi dia turun ke bawah atau di bawah kapal itu ada tempat untuk berbaring ya. Yunus malah pergi ke sana untuk tidur. Dan akhirnya apa yang terjadi? Datanglah nahkoda ke bawah untuk menegur si Yunus. Setelah nahkoda datang ke bawah untuk melihat apa yang dikerjakan Yunus, mereka kaget. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Si Yunusnya bukannya malah menolong, membantu, tapi malah dia tertidur di bawah. Wah, apa yang terjadi ya? Si nahkoda ini marah sama Yunus. Coba kita lihat ya, kita baca yang ayat ke-6. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa.
Tuh, padahal mereka percaya sama Tuhan ya adik-adik. Mereka malah meminta Yunus untuk berdoa, meminta pertolongan sama Tuhannya Yunus. Nah, lalu apa yang terjadi? Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Lalu mereka yang ada di kapal itu membuang undi adik-adik, dan keluarlah Yunus yang kena undi itu. Artinya apa yang terjadi? Akhirnya mereka membuang si Yunus ke laut. Ya. Nah, ayat yang ke-9, saatnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut setelah Yunus mengatakan itu ya adik-adik. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Kata mereka sebelum Yunus dibuang ya adik-adik. Nakodanya mereka semua tanya sama Yunus, apa yang kamu lakukan sehingga Allahmu begitu marah? Wah, terus apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut ini menjadi reda dan tenang? Sebab lautan ini semakin bergelora itu semakin bergoncang ya, semakin kencang ombaknya ya adik-adik. Terus apa yang terjadi? Kata Yunus ya, angkatlah aku, buanglah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Ya, yang ayat ke-12 ya adik-adik. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Artinya Yunus tahu ya, waktu pas badai ombak itu datang menerpa kapal itu, ternyata si Yunus sudah tahu adik-adik, tapi dia tidak mau mendengar kata Tuhan, malah dia mau dia pergi ke bawah ya dan tidur. Tapi Tuhan kan bisa melihat ya adik-adik. Nah, setelah waktu Yunus dibuang ke laut, redalah badai topan itu adik-adik, dan laut itu menjadi tenang. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan Yunus? Siapa yang bisa tahu? Kira-kira Yunus ditolong gak ya? Oke, mari kita baca ya adik-adik. Yang ke-16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengingkarkan Lazar. Nah, setelah Yunus dibuang ke laut dan melihat laut itu menjadi reda, orang-orang yang di kapal itu takut sama Tuhan, ya. Dan mereka berjanji di saat nanti mereka sudah di darat, mereka akan memberikan persembahan buat Tuhan, ya. Terus apa yang terjadi adik-adik? Waktu Yunus dibuang ke laut, datanglah ya ekor ikan besar menelan si Yunus. Tapi Yunus kira-kira mati nggak ya di perut ikan? Oke adik-adik, kita lanjutkan lagi ya di pasal kedua ya adik-adik. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Kata Yunus kepada Tuhan ya adik-adik, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan engkau mendengarkan suaraku. Tuhan itu baik ya adik-adik, ya enggak? Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan kita itu sangat baik? Semua percaya ya? Kita harus bersyukur ya adik-adik, karena kita punya Tuhan yang sangat baik sama kita. Seperti Yunus adik-adik, walaupun Yunus tidak mendengar kata Tuhan, tapi Tuhan menolong Yunus melalui ikan besar ini ya. Dan akhirnya Yunus sadar akan kesalahannya. Ya, dia berdoa sama Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongnya dari perut ikan itu. Nah, adik-adik, di dalam ikan itu Yunus dipelihara sama Tuhan. Ngebayangin gak ya berapa lama Yunus dalam perut ikan? Ada yang tahu berapa lama? Ya, 3 hari 3 malam Tuhan pelihara Yunus. 3 hari 3 malam dia
tidak makan, tapi Tuhan pelihara Yunus ya. Akhirnya setelah Yunus berdoa sama Tuhan, Tuhan mendengar doa Yunus dan Tuhan meminta siapa? Meminta ikan untuk memuntahkan ya Yunus ke daratan. Dari situ Yunus mau mendengar kata Tuhan. Adik-adik, Yunus pergi ke Niniwe untuk apa? Untuk membawa kabar pertobatan buat orang-orang yang ada di Niniwe. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Yunus ya. Kita mau taat seperti apa? Mendengar kata Tuhan ya. Kita nggak boleh mengeraskan hati kita seperti Yunus, oke? Kita mau taat sama Tuhan. Apalagi kalau Tuhan mengarahkan atau menyuruh kita untuk mengabarkan firman Tuhan. Dengan apa adik-adik? Kalau yang sekolah baik sama temannya ya, atau mungkin di lingkungan kalian yang ada punya teman yang belum kenal Tuhan Yesus, kita atau kalian semua harus menebarkan kasih ya, biar mereka yang belum tahu Tuhan Yesus boleh melihat Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita ya. Adik-adik seperti Yunus ya adik-adik, dia pergi ke Niniwe mengabarkan pertobatan kepada orang Niniwe, dan akhirnya orang-orang Niniwe khususnya raja yang ada di sana mendengar apa kata Yunus dan mereka melakukan doa puasa ya. Dan apa akhirnya? Tuhan mendengar doa orang Niniwe ya. Dan Tuhan membatalkan ya. Padahal kan dari awal Tuhan bilang apa? Orang Niniwe itu tidak bertobat, maka Tuhan akan menghancurkan Niniwe, akan menghukum kota Niniwe, orang-orang Niniwe. Tapi karena mereka mau mendengar kata Tuhan, mereka mau bertobat ya, akhirnya Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe. Oke adik-adik. Oke, sore hari ini kita sudah belajar dari Yunus yang tidak taat dan akhirnya kembali dan percaya dan mau mendengar kata Tuhan. Dan kedua, kita belajar dari orang-orang Niniwe yang apa? Yang mau percaya dan bertobat. Oke? Nah, kita juga punya tugas nih adik-adik. Tidak seperti Yunus saja. Tugas kita adalah apa? Kita terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan jangan lupa di rumah, kalau kakak Sarah terus bilang, rajin berdoa ya adik-adik, rajin membaca firman Tuhan ya adik-adik, dan terus mengabarkan kasih ya, kasih kepada siapa? Kepada semua orang, teman-teman kita, tidak hanya keluarga kita saja. Oke adik-adik, sore hari ini cukup sekian firman Tuhan dari kakak Sarah ya. Ingat ya, kita hari ini belajar tentang seorang Yunus ya. Kita harus mau mendengar kata Tuhan dan terus mau mengabarkan pertobatan. Oke, yuk kita tutup mata. Kita mau akhiri firman Tuhan sore hari ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa, tutup Alkitabnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami akan terus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami dari seorang Yunus Tuhan. Kami mau Tuhan taat Tuhan, kami mau mendengar kata Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk mengabarkan kasih-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah teman-teman kami, bahkan di tengah lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah memberkati setiap kami. Dan firman-Mu juga sudah mengajarkan kami untuk terus taat dan mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sore hari ini kami akan menutup ibadah sore ini ya Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, sekolah kami,
khusus buat bangsa kami. Kami terus bersyukur Tuhan, hari-hari ini buat lawatanmu atas bangsa kami, buat presiden kami, bahkan buat setiap orang-orang terkasih kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu atas bangsa kami, atas orang-orang terkasih kami, bahkan kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan hanya kepadamu Bapa. Berkati sekolah kami, kesehatan kami, orang tua kami, bahkan semua teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk mengakhiri ibadah sore hari ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, amin.